Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelumnya kita mohon maaf lahir batin atas apabila saya punya kesalahan pada kalian. Saya mohon dimaafkan dan kepada semua yang hadirin mungkin nanti akan sebentar lagi nanti kalian kan semester 8 supaya untuk fokus dan jangan lupa ini masih ada pekerjaan yang semester kalian yaitu praktek. Seharusnya kan semester lalu ya praktek kerja ergonomi itu belum. Jadi tolong di administrasinya diselesaikan supaya nanti saya bisa beli alatnya dan bisa kita praktek kerja ya untuk ergonomi ya. Kalau nggak gitu nanti kalian nggak bisa lulus karena nggak ada nilai itu soalnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang PPIC ya. PPIC waktu kemarin kita sudah belajar mengenai MRP ya, MRP dan bagaimana penjadwalan melalui penjadwalan ya terkait dengan penjadwalan PPIC. Nah sekarang untuk memahami ini adalah horizon perencanaan waktu tunggu atau produk lifetime atau produk time phases dan capacity plan. Jadi kita harus pahami dulu bahwa di dalam proses ini kan selalu ketergantungan dari proses berikutnya ke proses berikutnya dan seterusnya. Ini setiap pekerjaan ini kan ada berapa lama yang digunakan, berapa lama waktu yang digunakan dalam mengerjakan sesuatu. Nah ini kebetulan ini terkait dengan membuat mading mini ya. Kemudian ini bagian belakang ada proses pembuatan bagian belakang, pengukuran 1,72 ini detik ya, bukan ya. Kemudian 3,8, nah terus dan seterusnya. Di proses ada perakitan, ada proses ini kan saling ketergantungan. Kalau ini proses ini sampai ke terakhir ini, kalau digambarkan ke dalam bentuk schedule kayak semacam bar chart ya. Nah, misalnya kegiatan A itu ada di paling belakang, misalnya 3 menit ya. Berarti ini sekitar 3 menit agak panjangan. Nah, menghasilkan kapasiti 20 produk per jam, misalnya ini. Kemudian ada juga alternatif kalau ditempatkan dia interval kedua, interval itu adalah setiap waktu yang digunakan. Jadi setiap produk yang keluar itu per 2 menit antara produk satu dengan produk yang lain. Intervalnya 2 menit misalnya ya, ini 2 menit. Ini taruhnya di, misalnya ini bentuknya, kan biasanya awal-awal kan begini, pertama mulai. Misalnya ini 1 menit, ini 2 menit, baru 3 menit. Pertama-tama awal kan selalu bergandengan, kerjanya langsung tek gitu ya. Tetapi kan si mesin yang 1 menit itu, setelah mengerjakan tuh langsung mengerjakan yang lain kan, dia tidak menunggu dulu A selesai gitu. Jadi dia pekerjaan ini langsung, jadi dijadwalkannya bentuknya seperti ini. Setelah ini baru dia keluar, mesin bisa menghasilkan produk ini, terus kemudian dia ngerjain, si mesin ini mengerjakan produk yang berikutnya terus. Begitu pula dengan ini. Setelah dia selesai ngerjain produk, setelah ini dilempar ke yang merah nanti akan mengerjakan berikutnya setelah ini selesai. Produk ini langsung dilanjutkan ke yang hijau. Terus kalau dibentangkan dalam bar chart, jadi bentuknya seperti ini. Dia akan
Kalau dia 1 menit, dia ngerjainnya terus lama. Mengerjakan terus ya, fokus pada satu produk. Kemudian ini juga sama setelahnya. Tapi pada saat pekerjaan yang kedua, itu ada jeda. Kerjaan ini 1, setelah itu nunggu waktu. Baru dia bisa kerjain, setelah ini selesai, baru ngerjain. Jadi nanti akan jadi melebar, jadi jaraknya. Semakin lama, semakin jeda tunggu produk ini akan lama nih, nunggu semakin panjang gitu ya. Artinya kalau nunggu panjang, berarti ada penumpukan. Ya, terjadi, ini kenapa terjadi penumpukan? Karena tidak seimbang. Yang 1 menit, yang 2 menit, yang 3 menit. Kan tidak seimbang. Jadi kalau 1 menit, 60 produk per jam ini, dia menghasilkan produk. Ini kebetulan saya kembangkan teori rubber ball ini tahun 2003 di Universitas Indonesia. Intinya adalah apabila kita tekan kapasitas produksinya, maka akan berakibat memperlebar waktu interval. Jadi kapasitasnya kita tekan, ya, maka akan tambah besar. Apabila kita kurangi jumlah mesin paralel, maka akan memperlebar waktu interval. Jadi di rumusnya adalah kapasitas produksi persatuan waktu sama dengan periode yang ditetapkan biasanya jam atau 60 menit dibagi I, intervalnya berapa lama. Jadi misalnya waktu yang ditetapkan misalnya 60 menit, interval setiap produk per jam setiap waktu yang dibutuhkan satu produk mesin tersebut, misalnya dia 2 menit, berarti 60 dibagi 2 itu menunjukkan banyaknya jumlah produksi atau kapasitas produksi persatuan waktu. Kalau kita, jadi antara interval dan kapasitas, kalau intervalnya diperpendek, dipercepat, artinya akan dibanyakin kapasitasnya dalam sebuah produk, dalam sebuah mesin, satu stasiun kerja. Begitu pula kalau kapasitasnya dikecilin, maka intervalnya akan dibanyakin, diperbesar. Jadi yang tadi itu 3. Kalau kita, nah ini ada konsep. Kalau dalam satu stasiun kerja itu ada 2 mesin, artinya ada misalnya intervalnya 3. Ini juga sama-sama 3. Kapasitas 20. Tapi kalau dihitung secara stasiun kerja, maka ini adalah penggabungan 2 mesin tersebut. Jadi misalnya intervalnya secara sistem, secara keseluruhan nilainya bukan 3 lagi, tapi 1,5. Karena setiap keluaran produk itu 1,5 menit antar produk. Dan kapasitasnya nambah 20 tambah 20 per 40. Ya. Kalau kita menggabungkan 2 mesin dalam satu stasiun kerja. Nah, begini pula dengan ini. Kalau kita masing-masing misalnya ada mesin A, mesin B, mesin C. Mesin A itu ada 3 menit, yang ini. Kemudian mesin B adalah yang 2 menit. Mesin C adalah yang A. Jadi kan mesin A, C ini kan terus-menerus bekerja, berproduksi, tanpa menunggu ini selesai dulu. Jadi pada saat awal-awal saja dia ngerjainnya secara lancar gitu. Mesin C, mesin B, langsung mesin C. Tapi produk yang berikutnya itu akan lama-lama akan terjadi jeda waktu tunggu karena tidak seimbang tadi. Nah, caranya untuk secara line balancing, mesin A itu 3 menit, mesin B 2 menit, mesin C 1 menit. Karena tidak seimbang, 3 mesin ini berdamping dan bekerja sama. Ada yang satu lama, ada yang ini cepat. Sehingga terjadi satu ketidakseimbangan. Nah, caranya adalah, ini perspektifnya satu mesin itu 1 orang yang ngerjain. Mesin A 1 orang, mesin B 1 orang, mesin C 1 orang.
Nah, untuk menyeimbangkan balancing dari ritme dari proses produksi, perlu ada penyeimbangan, yaitu dengan salah satu strateginya adalah menambahkan, yang mesin B ditambahkan jadi mesin C. Sehingga kalau line balancingnya secara seimbang sama nih, ini 3 menit, ini 3. Artinya apa? Mesin B dan mesin C dianggap satu stasiun kerja. Yang mengerjakannya satu orang. Jadi yang ini kalau awal sebelumnya ini satu orang, tapi setelah adanya penggabungan mesin B dan mesin C dikerjakan ada satu orang. Artinya mesin B dan mesin C secara selalu bergandengan, selalu berunut. Misalnya ngerjain mesin B atau ini terbalik ya. Iya, saya dulu ngerjain langsung mesin C, mesin B. Saya itu baru ke mesin A. Nah, kalau yang sebelumnya kan mesin C terus, mesin B terus, mesin A terus. Kalau ini ada yang digabungkan satu, yang mengerjakan cuma satu. Jadi kalau tadi mesin C, B sama C digabungkan, ini ada 2 menit, 30 per jam, ini 1 menit, 60 produk per jam. Artinya secara sistem dua mesin ini dalam satu stasiun kerja itu adalah intervalnya jadi 3 menit. 2 tambah 1, 3 menit. Kapasitinya jadi 20 produk per jam. Artinya 30 ditambah 60. Ya. Ini 60 produk per jam. Kapasitasnya harusnya nambah ya. Ini 3 menit. 3 menit aja hitung, 3 menit per produk. Jadi sekitar 20 produk per jam. Karena jadi 60 dibagi 3 menit. 60 bagi 3 berarti 20 produk per jam. Betul. Oke, sekarang kalau kita mengerjakannya ini B sama C. Jadi kalau kita gambarkan B, C-nya begini. Nah, kalau ini kan mengerjakan satu-satu, tapi setelah perubahan ini terjadi digabungkan seperti ini, B sama C, jadi peta dari bar chart-nya akan berubah. C sama B selalu bergandengan nih, B, C bergandeng. Mau tak mau, yang A-nya ikut juga. Jadi dia mengerjakannya, setelah B selesai, B digabung selesai, baru mulai kerja dia. Nah, A juga nggak mungkin bisa bekerja kalau ini belum selesai. CB-nya terus. Jadi bentuknya bar chart-nya seperti ini. Peta penugasannya. Nah, begitu pula dengan kalau ini ada sama seperti tadi, C berbeda dengan ini. Nah, kasusnya kalau yang tadi kan ini masing-masing ya, jadi ngerjainnya cuma ini. Nah, sekarang kalau mesin tadi kan alternatif pertama itu menggabungkan B sama C. Alternatif kedua sebenarnya adalah menurunkan mesin A, menurunkan lead time-nya atau menurunkan intervalnya. Mesin A yang tadinya 3 bisa menjadi 1,5. Artinya berarti A itu, mesin A itu, yang tadinya 3 menit per output produk, kapasitasnya 20, kita rubah bagi 2, berarti ada penambahan jumlah mesin A1 sama A2. Intervalnya 3 menit per, ini sama-sama 3 menit. Ya. Tapi kalau digabungkan, akhirnya apa? 3 menjadi 1,5. Ya 3 kan 3 menit sama 3 menit. Jadi mesin satu kelompok ini 3 menit ini jadi harus mengecil jadi 1,5 menit karena ada dua mesin ya. Yang 3 menit kita turunkan, kapasitasnya jadi 40. Ya. Jadi kalau penggambarannya bahwa mesin 3 A itu akan yang tadinya seperti yang tadi ini kita rubah menjadi
satu balancingnya. Jadi diturunkan mesin A. Nah, setelah itu bisa juga dengan menurunkan juga mesin B-nya. Kan tadi begini. Mesin B kita turunkan dan mesin A juga kita turunkan satu lagi. Sehingga semua rata. Jadi balancingnya nilainya 1. Line balancing nomor nilai 1. Jadi mesin A, mesin B line balancingnya adalah 1. Nilai 1 menit misalnya. Sehingga mesin B intervalnya perlu diturunkan lagi, mesin A perlu diturunkan lagi, dan mesin B turunkan. Sehingga mesin B perlu ditambahin 1 mesin lagi, berubah menjadi 1 menit. Karena kan dia 2, kalau dia 1 menit intervalnya kapasitas jadi 60. Caranya dengan ada dua mesin tersebut dengan sama-sama interval 2 menit, tetapi secara sistem, secara stasiun kerja menghasilkan 1 menit, sehingga kapasitasnya akan lebih banyak, 60 menit, 50 produk. Nah, kalau mesin A itu yang tadinya 3 turunkan jadi 1,5, kita turunkan lagi menjadi 1. Dari 3 menjadi 1, sehingga perlu ada penambahan lagi 1 mesin. Sehingga perlu ada 3 mesin. Yang tadinya intervalnya 3-3 ini, karena intervalnya jaraknya 3, perlu ada dibagi waktu. Jadi ya, kalau 3 berarti artinya 60 menit dibagi 3. Dibagi 1. Berarti 60 dibagi dengan intervalnya 1, berarti 60 produk. Ya. Jadi peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan dengan memperpendek waktu interval. Apabila memperpanjang waktu interval akan berakibat pada penurunan kapasitas. Jadi nanti dia ada rumusan line balancing, LB itu line balancing sama dengan interval dikurangi frekuensi. Nilai keseimbangan, misalnya nilai keseimbangannya adalah 1 tadi. Berarti faktor keseimbangan, F-nya itu faktor keseimbangan yang ditetapkan untuk menyeragamkan interval setiap proses. Jadi misalnya nilai faktor keseimbangan itu berarti tadi 1. Kemudian interval N itu adalah pada interval keberapa, selang waktu antara produk yang disebut dengan produk N. Misalnya tadinya 3 kurangi 1 berarti 2. Berarti nilai keseimbangan jalur produksinya adalah 2. Begitu juga dengan untuk menyeimbangkan beberapa jumlah mesin dapat menggunakan rumus seperti ini. Ini CTN itu adalah cycle time dibagi sama dengan interval. Misalnya cycle time-nya adalah 3 menit dibagi interval selang waktu sama dengan jumlah mesin. Ya, kalau tadi waktu proses N diperlukan untuk membuat produk, misalnya 60, kita ada waktu 60 menit, terus intervalnya ada 3. Ya, kalau itu atau CTN itu adalah cycle time, waktu proses N diperlukan membuat produk. Berarti produk misalnya 3 menit tadi ya, 3 menit. Kalau yang kasus mesin A itu 3 menit dibagi ada interval selang waktu produk yang dihasilkan 3 menit. Berarti 1 jumlah utility-nya. Dan seterusnya, teorinya ada jumlah mesin. Kalau kita tekan, intervalnya akan semakin lebar. Begitu dengan kalau intervalnya diturunin, jumlah mesinnya akan naik. Jadi ada ini sangat berguna juga untuk melakukan memprediksi atau melakukan, misalnya ada satu order dibutuhkan
berapa hari ya, sedangkan satu harinya itu 8 jam misalnya. Terus kemudian kita akan memprediksi berapa jumlah waktu yang dihasilkan pada saat yang tahun ke hari keberapa. Bisa kita memprediksi melalui hitungan seperti ini. Jadi kita bisa menghitung berapa jam. Ini contoh nih. Akhirnya tadi yang rumus tadi saya kembangkan menjadi sebuah rumusan seperti ini. Simulasi bar chart CLF atau continuous line flow. Ya, pertama kalau kita gambarkan secara produksi, yang lain misalnya tadi A, B, C gitu, kita gambarkan seperti ini. Dengan kondisi yang seadanya, masihkah kita bisa menghitung? Bisa. Caranya adalah P sama dengan, P itu jumlah produk yang dihasilkan, sama dengan T. T-nya itu adalah time. Time itu berarti ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan industri konveksi misalnya. X, ya. Misalnya 36 menit misalnya. Kemudian kurangi LT. LT itu sebutnya itu lead time, waktu yang diperlukan untuk membuat produk. Berarti kalau pada saat mulai produk kan tinggal dihitung dari sininya. Oh, lead time itu ini nih. Mengerjakan secara berunut ini sebenarnya berapa real lead time. Ya. Dikurangi I itu tuh interval. Interval yang paling, kalau kasus ini adalah interval yang paling terakhir. Karena yang paling menentukan produk hasil keluar itu adalah produk yang terakhir. Berarti ini adalah 3. Ditambah 1. Ini udah rumus. Kalau kita masukkan, sehingga yang tadi itu berarti jumlah T, jumlah waktu yang dibutuhkan, dikurangi lead time. Tadi lead time itu antara A, B, C ini. Dibagi, yang menentukan I-nya adalah ini. Jarak ini 3. Ditambah 1. K-nya itu adalah konstanta atau jumlah lini proses produksi. Jadi rumusnya seperti itu. Sehingga kita akan bisa mengukur berapa jumlah produk. Misalnya pada menit ke-36 berapa buah produk. Berarti kan yang bisa dihitung adalah ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11. Jadi ada 11 produk yang dihasilkan. Jadi rumusnya pakai ini. Terus yang kedua adalah kasusnya jika tadi yang paling panjang itu paling terakhir, paling awal, sehingga runutannya A, B, C. Karena yang paling terakhir itu yang paling lama itu adalah paling depan, yang pertama, sehingga yang B, C-nya jadi ngikut karena mendesak. Jadi dengan dipetakan seperti itu sama juga. LT-nya adalah A tambah B tambah C kan, lead time. Waktu dibutuhkan sama, dikurangi aja. Nah, kalau kasus seperti ini berarti lead time-nya yang paling terakhir kan. Dari C1 ke C berikutnya I. Jadi tetap 3. Jadi T-nya adalah 36, dikurangi LT-nya adalah 6, dibagi 3 tambah 1. Baru kali konstanta. Konstantanya cuma 1 lini ya, 1. Jadi nilainya sama. Ini rumusnya. Terus yang berikutnya adalah jika kasusnya itu ada jeda dari A, B, sama C itu ada jeda. Misalnya kasih konveyor, agak lama jadi panjang gitu ya. Ada lama panjang gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ngerjain B, ini ngerjain terus C sendiri. Tapi ada jeda dari A sama B. Nah, kalau seperti ini adalah yang menentukan tetap yang jelas interval yang paling belakang. Yang paling lama dan paling belakang.
Nah, kemudian ada tambahan. Kalau tadi IET itu adalah total dari sampai ke misalnya 36 sama. Nah, kemudian dikurangi lead time. Lead time-nya berarti A tambah B tambah C. Tetapi ditambah ini nih, tambah delay. Jarak ini 1. Kemudian ditambah antara 9 ke 2 ya. Jadi dia ini. Terus ditambah yang lain. Sehingga ini delay time-nya waktu delay D1 tambah D2 sebagai. Kalau kita gambarkan nanti akan kalau ininya berbeda, contohnya beberapa kasusnya A-nya kecil, B-nya agak jadi berunut, yang paling besar itu C. Tetapi kita akan bisa menemukan sebuah kasus bahwa misalnya yang paling lama adalah yang lama adalah yang A. Kasusnya gini nih. A-nya yang paling lama 3, B-nya sedang, C-nya ini akan terjadi penumpukan. Kalau terjadi penumpukan ini berarti kita harus menghitung sama tadi lead time ditambah delay ini. Nah, kalau seperti ini dihitungnya T-nya tetap sama, time A tambah B tambah C. Oh, time itu adalah 36 ya, yang panjang, berapa waktu yang dibutuhkan, dikurangi lead time, A, B, C, tambah 1. Tetapi kalau seperti ini, kasus seperti ini, yang menentukan bukan the last atau interval yang terakhir, tetapi yang menentukan adalah jumlah interval yang terlama, longest. Nah, ini dia, longest interval, proses yang paling lama. Jadi dari kasus ini yang paling lama apa? Oh, A, ya udah berarti A yang dihitung tambah 1. Nah, ini tugas kepada kalian yang ini, misalnya jika diketahui sebuah lini produksi continuous, proses A 2 menit, B-nya 1 menit, proses C-nya adalah 3 menit. Berapa jumlah produksi suatu lini produksi continuous dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Gambarkan bar chart serta proses hitungnya dan jawab kirim ke ahersonomiharja@gmail.com. Jangan ke kuliah online ya. ahersonomiharja@gmail.com minggu depan. Jangan lupa cantumkan tugasnya ke berapa ya, saya ke 9 ya. Mungkin sama. Tulis nama dan ini. Oke, ada pertanyaan? Ini juga model matematis, tapi nanti takutnya olah ini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ya, halo Pak. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan saya sih tentang praktikum, Pak. Oh ya, praktikum kenapa? Itu mulainya kapan, Pak? Ya harusnya kemarin saya canangkan minggu depan, berarti harusnya sekarang. Tapi yang udah bayar berapa orang? Kemarin saya udah baru 10, yang lain belum ini. Oh, berapa sih, Pak? 110 kalau nggak salah. 110 ya? Yang udah bayar Iya, kalian Pak. ada. Ya, 10, Pak. Yang lain kan di atas itu mahal, kita tuh paling murah. Tempatnya di mana, Pak? Nah, tempatnya di kampus. Jadi kita menghitung udara, menghitung cahaya gitu. Dan Rencana tanggal berapa, Pak? tergantung kalian ngumpulnya kapan. Kumpul uang dulu deh semua, baru kita ngerjain paling seminggu berikutnya. Gimana kalau target kita minggu depan? Jadi minggu sekarang bisa nggak di pada administrasi diberesin dulu? Yuk, bisa yuk uang THR yuk. Nah, uang THR kan ada tuh. Kesini dulu. Mampir dulu. Oke, ada pertanyaan lain?
Pak, mau nanya Pak, Ya, enggak. kalau konstanta jumlah lini produksi itu yang mana Pak? Konstanta. Jadi kita kan ini sekarang membahas mengenai continuous lini produksi. Continuous lini flow. Jadi continuous itu berkelanjutan gitu. Jadi proses ini langsung ke proses berikutnya. Nah ini membahas itu. Satu lini itu konstan, kalau konstantanya satu lini berarti konstantanya cuma satu. Kalau cuma ada di situ ada dua lini dengan pekerjaan yang sama, di copy paste. Berikutnya lagi ada lini produksi. Begini sama produknya sama ya. Itu berarti pengali. Berarti konstantanya ada kalau dua ya kali dua, konstantanya jadi dua. Konstanta berikutnya kalau ada tiga lini berarti tiga. Nah, ini pembahasan matematik ini untuk bisa memberikan pola, cara mindset memformulasikan pengambil keputusannya. Kita bisa bahas satu dulu, setelah itu baru pengali ke berikutnya. Ngerti nggak? Kalau belum ngerti ngomong aja kan. Satu produksi itu kan, nah gini nih ceritanya nih. Kembali lagi ke yang mana sih? Iya tak. Ini kan ini adalah satu lini ya. Proses membuat mading mini ini, satu lini itu satu begini kan, satu produk, satu lini. Nah, kalau satu sistem ini, runutan-runutan ini, ada dua proses pekerjaan sama, tetapi prosesnya berbeda, copy paste ke satu tempat lagi, berarti satu jalur. Ini jalur pertama nih. Jalur kedua ada lagi memproduksi, jalur ketiga ada satu lagi memproduksi. Itu satu konstanta tuh satu jalur seperti ini. Dari mulai memproduksi gitu kan. Sampai ke sini tuh berarti satu lini. Satu jalur pekerjaan. Tapi kalau ingin meningkatkan kapasitas, contoh misalnya saya punya pabrik begini nih. Wah, udah segini. Cuman maksimum ininya kapasitas waktu dan sebagainya maksimum banget. Nah, sebagai pengusaha misalnya saya ingin ditambah 2 kali lipat kapasitasnya. Berarti ini tinggal di copy paste aja, bikin mesinnya yang sama, beli baru lagi. Tetapi orangnya beda, mesinnya beda, kita bikin lagi satu lini gitu. Berarti yang tadinya kapasitas produksinya 1 juta, pengen 2 juta ya ditambah aja satu lagi gitu. Beda ruangan, beda lagi ruangannya. Orangnya beda, mesinnya beda. Tetapi persis mirip seperti ini. Copy paste lah. Itu satu lini, berarti 2 lini gitu. Konstanta itu menunjukkan jumlah lini. Konstanta itu kalau cuma satu ya satu lini, berarti kalau ada 2 lini berarti konstantanya 2. Ada 3 lini berarti ada 3 konstanta. Konstanta nilainya 3. Begitu. Ada paham? Paham Pak? Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang di lingkaran tuh Pak, bukan yang ini Pak, yang tadi yang putih. Yang mana ya? Oh, yang tadi putih ini. Ya, itu tuh proses. Iya, di yang itu tak pertanda apa sih Pak? Lambang apa Pak? Yang lambang pekerjaan. Nah, yang yang mana? Yang itu yang 01, 02 gitu. Yang ada nomornya di tengah. Iya, yang di dalam lingkaran tuh Pak. Oh, itu menandakan nomor kegiatan. Jadi kan ini namanya peta proses. Kalau di dalam rumusnya, kalau kamu kemarin ingat bikin PLO atau plan layout atau tata letak pabrik, kan kita bikin dulu peta prosesnya. Peta proses dari ini pertama ngapain, setelah ini ngapain. Satu pekerjaan aktivitas itu dikasih bundar
dibetakan dalam peta prosesnya, bundel di dalamnya kasih nomor kode kegiatan. Kode kegiatan 01, 02, 03. Ini berapa lama waktu. Nah, ini nama pekerjaannya. Kemudian 2% ini adalah, kalau nggak salah, adalah reject. Kira-kira rejectnya berapa? 2%. Ini 2%. Jadi, kita bisa menghitung berapa jumlah produk yang dihasilkan setelah dikurangi persentase reject, kemungkinan rejectnya itu. Jadi misalnya gini, kita mau menghasilkan 100, berarti bahan baku dari awal jangan menghitung 100 juga, karena kemungkinan ada terjadi reject di tengah jalan, berkurang. Makanya perlu dilebihkan. Nah, ini harus dipetakan proses dulu supaya bisa memprediksi atau bisa melihat, menggambarkan, oh kita tuh harus lebih dari pekerjaan harus lebih dari itu, supaya tidak terjadi kemacetan. Karena gara-gara bahan bakunya kurang, si produksi yang hasilkan jadi berkurang. Padahal mah karena bahan bakunya nggak ada, habis. Karena membelinya cuman pas segitu, harusnya lebih ditinggikan lagi. Tetapi ada pola yang sekarang kan sistemnya zero inventory, jadi jangan sampai terjadi penumpukan. Misalnya dari reject ini harus diperbaiki lagi supaya 100%. Jadi setiap pekerjaan ini harus saling memuaskan. Gitu. Terus apalagi yang di sini ada, jadi ini petanya setelah ini ke sini nanti digabung, di sini pakai tambahin skrup, pakai apa. Nah, itu adalah peta proses. Jadi setelah kita bikin bill of material, tindak lanjutnya kan baru melakukan peta proses seperti ini. Peta proses seperti ini baru kita mencoba menggambarkan. Nah, ini harus dipahami dulu. Setelah proses itu baru kita pahami dengan konsep ini. Baru kita bisa lihat berapa jumlah mesin yang dibutuhkan dalam satu stasiun kerja. Ini berarti dianggap satu stasiun kerja nih. Satu stasiun kerja. Mesin di dalamnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung dari pekerjaannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah paham belum ini nih yang jawabannya? Halo? Halo? Halo Pak. Ah, Pak. oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Lihat. Sebenarnya ini kalau yang materi ini lebih kepada pemahaman. Kalau kita bisa menghitung, bisa akan mengatur. Jadi gini, kalau di dalam praktek sehari-hari dalam sebuah industri, kadang-kadang ini nggak terlalu dipikirkan. Yang dipikirkan tuh kalau itu proses produksinya yang sangat fleksibel. Jadi setiap pekerjaan, misalnya contoh yang paling ini adalah saya waktu itu ngambil kasus riset saya terkait dengan rubber ball theory ini di sebuah konveksi. Proses konveksi ini kan selalu setelah ini ngapain langsung terus ya, jadi tidak pernah ada jeda kayak ban berjalan. Jadi si tukang jahitnya ini ngapain. Jadi setiap ada produk baru dengan ukuran yang berbeda bagaimanapun, itu dia merubah setting runutan tadi, peta prosesnya dirubah, di setting. Jadi jalurnya ke sini itu dirubah. Setiap ada produk baru dirubah lagi. Nah, sehingga terjadi ada sebuah namanya waktu instalasi. Jadi sebelum dia mengerjakan sesuatu, dia melakukan instalasi dulu. Setelah selesai baru cek jalan. Sehingga waktunya bisa kita ukur, prediksi berapa jumlah. Waktu itu memang kasus kita waktu di konveksi tersebut, ada sebuah permasalahan bahwa mereka belum bisa mengukur waktu pencapaian kira-kira
jumlah berapa ribu itu ditempuh berapa hari ya gitu. Karena pertanyaan itu. Nah, itu kan nggak bisa dihitung. Jadi baru prediksi paling sekitar seminggu lah gitu, atau dikasih lebih gitu. Jadi orang marketing atau orang yang di depan itu selalu menghitungnya masih prediksi, tidak menghitung secara kuantitatif seperti ini. Pak, di sini Ya. kan Pak kebetulan ada banyak konveksi Pak ya. Nah, untuk menghitung start di awalnya itu apakah dari proses pemotongan suatu bahan Ya. atau pas masuk ke mesin untuk suatu proses penjahitan Termasuk pemotongan dari awal. dari awal? Jadi pemotongan itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oh, sekian lama. Pemotongan itu diukur sekian di baru urut yang. Jadi harus memang dirumuskan dari peta proses dulu kita gambarkan. Nah, kalian kan mau riset, tapi kalian risetnya sudah ditentukan. Nah, itu kalau bedanya nih, teman-teman sebenarnya nih, kalau mau jujur ya, kalau konversi energi itu memang pasti butuh membuat alat, karena memang kebutuhan dia adalah seorang engineer mesin. Ya. Tapi kalau industrial engineer, kita tidak perlu membuat alat sebenarnya. Tapi salah satu bagian dari dia bisa membuat alat, bisa juga. Karena kita, skill kita itu menghasilkan ada 4. Pertama adalah engineering. Kita harus mampu merancang suatu alat. Kedua, mengelola sebuah industri. Ya. Ini adalah salah satu mengelola industri. Enggak, Pak. Kan kunci di Asep, Pak. Sama di Bumela. Halo, siapa nih? Ketiga. Coba di mute dulu itunya. Suaranya. Hari. Aduh. Suara-suara di luar jadi masuk ke sini. Oke. Kemampuan 3 ada 4 ya. Kemampuan industri. Pertama. Mulai jualan toe. Aduh. Saya coba yang paling gamblang. Ini. Soalnya saya harus berulang-ulang ya. Tapi nggak apa-apa juga. Dulu kemarin tuh mana ya? Teknik industri di riset silabus. Aduh, mana ya tadi? Ini nih. Allahu Robbi. Wah, Jadi teknik industri ini kemampuannya ada di melakukan engineer, perekayasaan, bisa merekayasa membuat alat juga bisa, alat membuat jig and picture, kemudian alat bantu produksi dan macam-macam. Dalam rangka ini semua untuk integrasi sistem industri. Jadi kemampuan kita adalah kemampuan integrasi seluruh sistem industri. Dia harus mampu mengoperasikan industri karena dia belajar PPIC, belajar macam-macam ya, ekonomi, order quantity, logistik, macam-macam ya. Operation itu harus kita kuasai. Kedua, kemampuan mengevaluasi dari industri. Ya, bisa ada suatu masalah, dievaluasi, ini kurang itu adalah evaluasi. Kemampuan evaluasi industri ya, kita ngomongin bukan mesin tapi sistem industri. Ketiga adalah kemampuan kita dalam melakukan improvement. Dari misalnya ada suatu masalah, improvementnya apa, bagaimana cara mengukur, pendataan dan sebagainya, itu adalah kemampuan sistem tadi, kemampuan integrasi sistem industri. Kita punya kemampuan integrasi, kebetulan sistem industri. Jadi nggak aneh kalau teknik industri ilmu yang dicocokin semua ilmu man-nya ada, ilmu bagaimana mengelola manusia, bagaimana mengelola uang, bagaimana mengelola mesin, bagaimana mengelola material, mesin lebih ke maintenance kan, material berarti lebih ke metalurgi, kita bicara tentang jadi kalau kita numpukin barang terus kemudian pasti setiap disimpan barang itu ada suatu penurunan kualitas dan sebagainya. Kita menguasai ini, kita menguasai metodologi dan teknologi, manajemen teknologi. Kita harus tahu tentang teknologi saat ini dan sebagainya.
Sehingga kemampuan industrial engineer itu sangat komplit tapi luas. Saya juga bingung tuh. Jadi kalau saya ngomong sama orang ekonomi nyambung saya. Ngomong sama pemasaran nyambung. Ngomong sama hukum nyambung. Semua karena kita ini ngomongin sistem integrasi industri. Bukan satu alat tok. Jadi kalau mesin industri itu menjadi bagian dari kita, ya memang. Jadi ceritanya dulu itu di ITB itu kan ada teknik mesin. Teknik mesin berkembang tuh, ada satu bagian namanya satu jurusan namanya di dalam teknik mesin itu ada jurusan mengenai teknik produksi. Teknik produksi itu lebih kepada teknik pembuatan, tetapi lambat laun jadi melebar. Jadi belajar semua, akhirnya sekarang ini bikin sendiri satu fakultas namanya teknik dan manajemen industri. Jadi kemampuan kita super. Jadi didukung oleh banyak, kita belajar fisiologi, kita belajar manajemen organisasi, belajar manajemen keuangan, informasi. Bahkan teman-teman saya sekarang profesinya jadi orang IT. Ada profesi saya, teman saya ada orang SDM. Ada profesi teman saya ada yang bekerja di bidang hukum juga ada. Di bidang, kalau ekonomi playout memang pekerjaan teknik industri pure, tapi ada sampingan. Jadi sangat luas dan kalau dipikir-pikir saya coba pahami. Sebenarnya teknik industri itu ngapain aja kemampuannya? Kemampuan, kalau saya rumuskan adalah kemampuan dalam integrasi sistem industri. Di mana dia harus punya kemampuan merekayasa, kemampuan mengoperasikan, kemampuan mengevaluasi, sama kemampuan melakukan perbaikan. Saya lagi merancang sebuah, saya kebetulan sama Persatuan Insinyur Indonesia, saya kan adalah instruktur, salah satu instruktur di Persatuan Insinyur Indonesia di bidang teknik dan manajemen industri atau Badan Kerjasama Teknik Industri BKTI. Ke depan kita akan menjadi kita kan ada namanya diklat kerja ya. Diklat kerja ini akan kerjasama dengan Dikti dalam mendukung konsep kampus merdeka. Yang saya sering itu kan kemarin ada kampanye nanti ada yang lain lagi. Salah satunya kalau saya di bidang quality management, spesialisasinya di situ. Saya nggak tahu ya, mungkin lihat dari CV saya kebanyakan memang bidang kualitas saya. Nah ini lagi coba petakan mengenai apa sih kemampuan operation riset. Jadi banyak sekali sebenarnya teknik industri itu. Coba kamu riset sendiri deh di semua lamaran atau peluang kerja. Saya sih melihatnya seringnya adalah dibutuhkan teknik industri, industrial engineer. Apalagi kalau di sekarang di daerah Ciayu Majakuning ini udah mulai tumbuh tuh industri-industri di daerah sini. Di Majalengka, di Cirebon banyak industri yang bermunculan. Pasti dibutuhkan orang industrial engineer. Ya, yang mudah-mudahan ke depan bisa menunjukkan kemampuan kalian di bidang industrial engineer. Dan kalau bisa, karena kalian belum pure murni secara utuh teknik industri, masih ada pengetahuan-pengetahuan yang kamu harus kejar. Karena peta yang tadi saya munculkan itu masih ada pengetahuan yang belum kamu dapat. Oke? Ada pertanyaan lagi? Halo? Pada tidur ya? Ada lagi pertanyaan? Berapa? Udah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen ya. Kalau sudah absen ya, oke, terima kasih atas kehadiran di pertemuan kali ini. Pertemuan pertama pada semester setelah UTS ya, maksud saya. Dan kita bisa, dan jangan lupa tolong diselesaikan administrasi untuk praktek ergonominya supaya kita bisa belajar praktek ergonominya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.